istimewa. Komando. Lauk Siliwangi. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Jangan dia butuh dari negara, bisa nanya ke Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. disabilitas. Siap, aman. Aman, terima kasih banyak. Siap, aman. Aman, terima kasih banyak. Atur nuhun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Di samping itu kita juga kan sebelumnya menangani perkara RPTKA. Mungkin rekan-rekan ingat ya, itu sama di Kementerian Tenaga Kerja juga, tapi itu untuk pungutan ke tenaga kerja asing. Nah, pada saat kita melaksanakan penanganan RPTKA ini, nah diperolehlah informasi dari rekan-rekan yang ada di sana, gitu ya, informasi kepada kami terkait juga ada pungutan-pungutan atau pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Nah, dari sana ini kan di akhir 2024. Dari sana mulai kita dalami, kita juga bekerja sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua dengan PPATK dan lain-lain. Kita lihat memang prosesnya itu terjadi terus-menerus seperti itu. Halo sahabat online Buka Suara. Nah, ini dia penampakan barang mewah hasil penyitaan OTT KPK kepada Wamenaker Bang Nol ya. Wow, sangat terkejut sekali. Barang mewahnya ada motor Ducati dan sebagainya. Ini baru sebagai wamen sebentar tapi udah banyak sekali barang-barang yang dibawa, mobilnya juga. Halo, Wilujeng, siang, wargi Jabar, Sampurasun. Kembali lagi di channel Buka Suara Busa, Buka Suara bareng Anto. Dan hari ini tanggal 22, mohon maaf, hari ini tanggal 23 Agustus 2025. Dan masih edisi opini disabilitas tentang pemberitaan yang lagi hangat dalam minggu terakhir. Dari konten sebelumnya sudah menceritakan tentang hasil tes DNA dari Lisa Mariana terhadap hasilnya negatif bahwa Ridwan Kamil bukan anak dari anak Lisa Mariana, bukan ayah biologisnya Pak Ridwan Kamil. Itu sudah dibahas ya di episode sebelumnya. Dan pemberitaan yang bikin heboh lagi saat ini dan kita bikin terkejut-kejut, dadakan lah istilahnya, kayak tahu bulat gitu ya, bahwa adanya operasi OTT, operasi tangkap tangan dari KPK kepada Wamenaker Noel Ebenezer. Yang kita kenal, Bang Noel ini cukup berteriak dalam artian berpihak kepada masyarakat, dan ketika memiliki jabatan sebagai wakil menteri, beliau sangat peduli apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya terkait pekerjaan, tentang pekerjaan. Namun tanpa disangka bahwa di balik itu semua sepertinya kamuflase antara kebaikan dan apa yang dia lakukan di belakang tugas beliau. Di depan Bang Nol baik, namun di belakang ternyata ada niat buruk yang hasilnya sangat mencengangkan sekali, yaitu hasil operasi tangkap tangan dan dijadikan barang bukti hasil dugaan korupsi dari Bang Noel ini adalah barang-barang mewah, mobil mewah, kendaraan mewah, mulai dari motor Ducati, ada Vespa, lalu ada mobil sport lah, lalu ada tadi lihat di pemberitaan ada dari Stargazer, CR-V, BMW dan sebagainya. Pokoknya kayak ini deh, kayak showroom mobil, motor mobil yang barang-barang mewah, keren banget, baru kerja nggak lebih dari setahun ya, kurang lebih kan dia diangkat kapan sih, tahun kemarin ya teman-teman online ya, tapi sudah melakukan korupsi yang cukup tinggi. Tapi kita belum tahu ya ini apakah hasil korupsinya itu seperti apa.
dan nanti kita lihat pemberitaan supaya benar ya, kita tidak berasumsi tapi tidak hanya beropini tapi berdasarkan data fakta juga oleh pemberitaan. Dan Bang Noel ini sebagai komisaris BUMN juga, dan kabar terbarunya saya lihat tadi pemberitaan bahwa Prabowo langsung memecat Bang Noel sebagai Wamen maupun komisaris salah satu BUMN. Ya, ini pukulan keras bagi pemerintahan bahwa atau anak pembantunya presiden itu ada yang melakukan tindak korupsi. Padahal jelas Prabowo Subianto selaku presiden itu menyuarakan tegas dan lantang untuk tidak melakukan korupsi dalam masa kepemerintahannya. Dan harapannya ini supaya tidak diikuti oleh pemerintahan lainnya atau beserta jajarannya, apalagi kepala daerahnya. Saya yakin nih Pak Deddy Mulyadi dan Pak Irwan Setiawan selaku gubernur dan wakil gubernur jangan sampai ada dugaan korupsi atau tindakan korupsi selama masa jabatan, karena mereka berdua itu adalah milik Jawa Barat yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Balik lagi kepada pemberitaannya sindonews.com, Sindo News, walaupun saya berpakaian Liputan 6 karena saya juga kadang-kadang suka mengirimkan pemberitaan ke liputan6.com. Keren deh liputan6.com. Ya, lanjut aja ya, kita ke Sindo News. Selain Wamenak, Wakil Menteri Tenaga Kerja ya, Bang Nur itu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Jangan lupa di like dan komen dan share untuk YouTube-nya Buka Suara ya. Ingat, jangan lupa teman-teman online ya. Yuk lanjut lagi. Selain Wamenaker, Noel Ebenezer, KPK tetapkan 10 tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Oh, ternyata kasusnya itu pemerasan sertifikasi ya teman-teman online. Nah, ini daftar namanya dan salah satunya adalah Wamenaker itu. Sedih sih sebetulnya, kaget di minggu ini dapat pemberitaan yang luar biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker. Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang tersangka lainnya. Wow, jadi total 11 nih, banyak sekali gerombolan saat melakukan korupsinya. Ya memang sih rata-rata kalau menurut saya melakukan korupsi itu tidak bisa sendirian, pasti harus rame-rame karena ada saling trick and trick mungkin ya, karena kalau sendirian akan sulit, jadinya harus bahu membahu mungkin ya, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Penetapan tersangka ini merupakan hasil operasi tangkap tangan OTT KPK yang total menangkapnya 14 orang. Oh, ternyata teman-teman, KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, kata Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jumat. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Ya walaupun saya mau sedikit bercerita ya, saya di organisasi bilik sempat beberapa kali bertemu dengan direktur KPK ataupun dengan yang orang-orang KPK dah. Kalau teman-teman tahu ya, gitarisnya Sirius Band yang rocker juga manusia, itu namanya ada salah satunya gitarisnya Mang Koko ya, itu bekerja di KPK loh, keren, pokoknya hebat. Jadi selain bermusik dia memiliki aktif sebagai seorang pekerja yang luar biasa. Itulah ini daftar-daftarnya ya, kita tidak usah perlu sebutkan, dan intinya sih kita pembelajarannya menurut opini saya kali ini di minggu ini tanggal 23 Agustus, dua kasus ini dalam minggu ini dua kasus yang cukup besar yang sangat memprihatinkan dan bikin heboh dunia maya, netizen maupun pemberitaan nasional, lokal dan sebagainya. Semoga ini menjadi awal dan akhir untuk tidak adanya lagi yang melakukan korupsi. Pasti sulit, tapi kita berusaha, yuk kita berpikir optimis untuk meyakini bahwa Indonesia bisa, Indonesia maju dan Indonesia emas. Kita harus berpikir positif. Dan belum lagi komen-komen dari yang DPR naik gaji 100 juta, ada yang berjoget-joget gitu deh. Sampai wapres kita Mas Gibran meliriknya dengan sangat tajam kepada anggota dewan. Itu nanti aja lah ya, kita sampai sini dulu untuk kontennya. Jangan lupa senyum hari ini dan
Kalau kamu suka, di like, comment, dan share supaya channel ini terus berkembang. See you, terima kasih.